Tempat penjualan beragam alat kebutuhan untuk pembakaran sate banyak diburu warga. Salah satunya yang berada di barat pasar tradisional Kota Bojonegoro, Jawa Timur ini. Alhasil, tungku arang, kipas bambu serta tusuk sate laris manis dibeli warga. Harganya pun tergolong terjangkau, yakni mulai Rp5.000 hingga Rp25.000. Alat bakar ini ya? Iya, alat bakar. Ini buat apa Pak nanti? Kalau nyate-nyate. Buat persiapan bakar-bakar ya? Ya, bakar-bakar bakar jagung, bakar rokok. Enggak. Tidak hanya beragam alat pembakaran, penjualan arang juga melonjak. Pada hari biasa rata-rata menghabiskan 50 kantong atau 10 sak arang. Namun saat mendekati Idul Adha ini, lebih dari 100 kantong atau 20 sak laku terjual. 5.000. 5.000. Ini menjelang Idul Adha ini gimana Mbak? Ya alhamdulillah. Banyak peminatnya. Bakar sate hewan kurban merupakan tradisi warga dalam Hari Raya Idul Adha. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Sapi kurban yang terlepas ini berada di ruas tol Jagorawi. Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga sempat mengejar sapi tersebut dan berusaha menangkap, namun sapi terus berlarian hingga sejauh 7 km. Sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol dan dievakuasi dengan mobil towing. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Kilometer 14. 14 awal. Dari arteri masuk ke bau luar, ke rumput-rumput. Dan seterusnya masih di rumput-rumput jalur terus sampai ke 7. Di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seekor sapi kurban mengamuk, lalu lepas dan tercebur hingga berenang di aliran Kali Sentiong. Sapi Bali yang berbobot 300 kg ini lepas saat diturunkan dari truk yang ingin dibawa ke masjid di dekat lokasi. Meski warga sempat kewalahan untuk mengevakuasi sapi dari dalam kali ke daratan, sapi akhirnya berhasil diamankan ke lokasi pemotongan di samping kali. Seekor sapi kurban lepas dan kabur ke tengah jalan Profesor Dr. Supomo, Tebet, Jakarta Selatan saat akan dibawa ke pemiliknya. Tak hanya kabur di tengah jalan, sapi tersebut juga masuk ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar hingga membuat orang-orang panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menangkap sapi dengan menggunakan seutas tali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakannya pemirsa. Buletin Aisyah kembali hadir untuk menyapa Anda hari ini bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin Aisyah selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seekor ular kobra masuk ke salah satu rumah warga di kota Jambi hingga membuat panik. Sementara itu dari Kabupaten Serang, Banten dihebohkan dengan puluhan ekor monyet liar yang masuk ke permukiman warga. Tugas Damkar Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra dari rumah warga yang digunakan sebagai salon kecantikan di wilayah Talang Bakung, Kecamatan Palmerah. Kemunculan ular berbisa hampir 1 meter ini pertama kali ditemukan pemilik salon saat akan masuk. Kobra kemudian lari ke arah dapur hingga membuat panik pemilik salon. Saat dievakuasi, kobra sempat melawan dan mengeluarkan bisa sebelum akhirnya ditangkap petugas damkar. Menurut petugas, ular diduga keluar dari sarangnya dan masuk ke pemukiman warga guna mencari mangsa. Sementara itu warga Kaman Pasir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang diresahkan dengan kemunculan puluhan ekor monyet liar yang masuk pemukiman mereka. Menurut warga, gerombolan monyet sudah berkeliaran di lingkungan mereka sejak minggu yang lalu. Bahkan beberapa kali primata ini sempat mengganggu dan menyerang warga. Petugas Damkar Serang langsung turun ke lokasi untuk menangkap monyet.
Namun karena kesulitan peralatan, petugas hanya mengusir puluhan monyet dari pemukiman agar tidak memakan korban. Dari Jambi dan Serang, Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya kita beralih ke informasi liburan pemirsa. Ribuan penumpang dari Jakarta memanfaatkan libur panjang Idul Adha dengan naik kereta cepat Wush untuk memangkas waktu perjalanan ke Bandung, Jawa Barat. Ribuan penumpang tiba di stasiun kereta cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di mana angka penjualan tiket dari Jakarta menuju Bandung naik mencapai 85% dari total 28.000 tempat duduk dengan perjalanan 48 kali. Lebih dari 18.000 penumpang kereta api cepat Wush dari arah Jakarta memadati stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Penumpang didominasi warga yang merayakan Hari Raya Idul Adha dan kunjungan wisata di kawasan Lembang dan Kota Bandung. Kenaikan penumpang mencapai 20% dibanding hari biasanya dengan rata-rata tingkat keterisian kursi mencapai 85%. Mengantisipasi lonjakan, pihak KCIC mengoperasikan 48 perjalanan dengan 28.000 tempat duduk per hari. Para penumpang mengaku memilih moda transportasi Wush untuk menghindari kemacetan dan mempersingkat waktu. Liburan. Mbak, kenapa memilih kereta cepat ini? Karena menghemat waktu ya. Sudah sering mempergunakan kereta cepat ini? Sudah beberapa kali. Guna memberikan pelayanan terbaik, pihak KCIC juga menyiagakan 45 petugas customer service dan 550 petugas keamanan di area stasiun. KCIC juga telah menyediakan tenan-tenan baru untuk makanan dan minuman bagi para penumpang yang sedang menunggu di stasiun Halim, Padalarang maupun Tegaluar. Sementara kepadatan penumpang di stasiun Padalarang sudah terjadi sejak Jumat sore. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi beserta istri melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung hikmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id yang berlangsung di kawasan Simpang 5 dimulai pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri Iriana Joko Widodo dan selain itu nampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya, hewan kurban tersebut akan disembelih pada esok pagi dan didistribusikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi pun melakukan sapa warga dan bersuah foto. Allahumma nasaluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wal afiyata fil jasad, wa sihhatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimati wa na'udzubika min syururiha. Allahumma jal hajjana hajjama. Ya, pemirsa, sejak subuh tadi jemaah Masjid Istiqlal Jakarta berbondong-bondong datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Seluruh gerbang pintu masuk masjid dibuka untuk menghindari kemacetan pemirsa dengan pemeriksaan ketat dari petugas. Dan untuk mengetahui pendistribusian daging kurban selepas sholat Id di sana, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, Camar Haenda, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, Camar, bagaimana nanti distribusi daging kurban di sana di Istiqlal tepatnya? Ya. Baik, selamat Pram dan juga pemirsa, benar sekali bahwa setelah sholat Id yang dilaksanakan pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8.30, tadi langsung dilaksanakan penyerahan secara simbolis oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, baik sapi kurban miliknya ataupun juga sapi untuk mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tepat di belakang saya, ini adalah kedua sapinya, yakni sapi jenis limosin dan juga simental seberat 1,3 ton untuk Presiden Joko Widodo dan 1,2 ton untuk sapi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan informasi yang kami dapat, Pram, bahwasannya distribusi ini akan dilakukan esok hari. Jadi memang hari ini akan berfokus kepada pelaksanaan sholat Id saja dan akan dilaksanakan esok hari pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir, terdapat lebih dari 60 hewan kurban dan ini akan terus bertambah. Dan sejak pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang total sudah ada 62 hewan kurban, di mana 50 sapi dan juga 12 hewan kurban kambing yang nantinya akan disembelih pada esok hari. Adapun makna toleransi ini begitu terasa karena ternyata informasi kami dapat terdapat 22
kurban sapi yang berasal dari rekan-rekan non-muslim, termasuk dari gereja katedral yang memang setiap tahun ini rutin memberikan satu hewan kurban sapi berukuran besar. Kemudian untuk makna kurban sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ini merupakan makna toleransi dan juga wujud kedekatan antara umat Islam dengan Sang Pencipta dan juga sebuah keikhlasan untuk mendapatkan ridhonya. Dan saat ini Pram, kalau kita lihat memang hanya ada 2 sapi karena sisanya ini masih ada di rumah pemotongan hewan dan nantinya akan didistribusikan dengan melalui 3 metode. Ada yang diberikan langsung untuk disembeli, kemudian ada yang diberikan secara per kilogram ataupun juga pembagian untuk setiap individu, dan ada juga masyarakat yang diberikan dana untuk membeli kurbannya sendiri. Dan sampai dengan saat ini kami masih terus menunggu apakah nantinya hewan kurban akan sampai pada hari ini didistribusikan dari RPH atau pada esok pagi. Sementara demikian, Pram, kembali ke Anda. Ya, Camar Haenda melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Camar. Ya pemirsa, hidangan Timur Tengah nasi kebuli makin populer di masyarakat, tak terkecuali di Palembang, Sumatera Selatan. Menu bercita rasa gurih ini yang kaya rempah tersebut juga sangat cocok disajikan saat Hari Raya Idul Adha. Hidangan nasi berwarna kekuningan dengan lauk daging ayam, irisan buah tomat, mentimun, serta sambal ini cukup menggugah selera. Ya, inilah nasi kebuli yang makin populer di tengah masyarakat dan sangat cocok disajikan saat Hari Raya Idul Adha. Hidangan Timur Tengah ini menjadi menu baru di salah satu kedai makanan di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Membuat nasi kebuli relatif mudah. Pertama, siapkan beras manti sebagai bahan utama. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang putih, bawang merah, jahe, serta kismis. Setelah baunya harum, tambahkan pula susu, tomat, air secukupnya, minyak samin, bawang bombay, dan rempah pilihan. Aduk perlahan lalu masukkan beras manti dan masak hingga bumbu menyerap. Nasi yang hampir jadi kemudian dikukus hingga matang dan siap untuk dihidangkan. Menu semakin nikmat disantap dengan tambahan kari daging dan ayam bakar sebagai lauknya. Untuk rasanya sendiri sih enak, pas banget. Dan yang pasti itu dagingnya empuk, karinya juga berasa banget. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah membuat nasi kebuli banyak disukai orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, daging kurban biasa diolah menjadi sate ataupun tongseng. Nah, untuk Anda yang bosan dengan olahan daging yang itu-itu saja, kami ada tips mengolah daging kurban menjadi kambing bakar burangrang. Penasaran bumbu apa saja dibutuhkan dan bagaimana hasilnya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah kuliner olahan daging kurban yang diberi nama kambing bakar burangrang. Mengusung konsep perpaduan tradisional dan internasional, menu kambing bakar burangrang yang dibuat juru masak sebuah restoran di Kabupaten Bandung Barat bisa menjadi alternatif ide olahan daging kurban. Agar memiliki cita rasa yang kuat, pertama-tama siapkan sejumlah bahan mulai dari daging kurban segar, bumbu rempah tradisional, dan Mexican oil yang menjadi ciri khas. Jangan lupa masukkan bawang putih dan bawang bombay ke dalam rebusan aneka rempah, lalu rebus daging selama 3 jam sampai bumbu benar-benar meresap. Setelah matang, daging kemudian dipotong dan dioles Mexican oil, lalu dibakar selama 3-5 menit. Untuk tahap penyajian, daging yang sudah matang ditata bersama daun ketumbar dan irisan cabai merah serta 3 jenis acar. Supaya menetralisir rasa kambingnya mungkinnya yang strong, kita juga dikasih pilihan acar. Ada 3 acar. Untuk saya sendiri ini sesuai selera sih. Untuk rasanya itu enak sih, dagingnya juga nggak alot, juga ada rasa segarnya dari acar-acarnya seperti itu. Menurut juru masak, tips yang baik untuk mengolah daging hewan kurban agar memiliki cita rasa yang kuat serta bertekstur lembut dan empuk, ada baiknya menggunakan rebusan sejumlah bahan-bahan rempah tradisional pilihan.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebanyak 10 rumah indekos yang ditinggal pemiliknya mudik ludes terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara ribuan jemaah dari sejumlah wilayah di Surabaya dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Akbar. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ditinggal mudik lebaran Idul Adha oleh pemiliknya, sebuah rumah indekos yang terdiri dari 10 kamar ludes terbakar di Jalan Malengkeri, Makassar. Warga yang panik berusaha memadamkan kobaran api yang cepat menjalar dan menyelamatkan barang berharga mereka. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik di salah satu kamar kos. Eksekusi perkara perdata yang sudah 7 tahun bergulir berakhir ricuh di Kabupaten Ogan Ilir. Pihak tergugat enggan meninggalkan lokasi lantaran merasa punya sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Ironisnya kedua orang yang berseteru sudah meninggal dunia dan kini perkara dilanjutkan pihak saudara dari kedua kubu. Ribuan jemaah dari sejumlah wilayah di Surabaya dan sekitarnya memadati Masjid Al-Akbar untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam khutbahnya sang imam berpesan kepada para jemaah akan pentingnya berkurban bagi yang mampu karena mengandung nilai ketakwaan. Sejumlah jemaah dari luar kota mengaku sengaja datang ke Masjid Al-Akbar bersama keluarga untuk melihat kemegahan masjid terbesar kedua di Indonesia ini. Oke, sana juga. Terlilit hutang pinjaman online hingga 150 juta rupiah, seorang karyawan perusahaan elektronik mencuri telepon genggam hasil produksi yang belum dirilis ke masyarakat. Modus yang digunakan pelaku menyembunyikan telepon genggam hasil curian ke dalam kotak makanan dan dijual pada toko yang menampung hasil curian. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pidana di atas 5 tahun. Satu unit motor terduga jambret dibakar warga setelah berhasil kabur usai dikejar warga di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai. 2 unit mobil damkar turun ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak membahayakan warga. Seorang nenek di pesisir Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan setelah terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu di kawasan tempat tinggalnya. Nenek yang telah memiliki cucu ini berdalih menjadi pengedar narkoba jenis sabu lantaran terhimpit ekonomi. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara hari ini melakukan lempar jumroh yang kedua kalinya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Buletin iNews. Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah dan Mabit atau menginap di Musdalifah, rangkaian ibadah haji dilanjutkan dengan melempar jumroh. Jemaah haji wajib melakukan 3 kali lempar jumroh, yakni Ula, Wusto, dan Aqobah selama menetap 2 hingga 3 hari di Mina. Pemerintah Arab Saudi telah mengatur waktu lempar jumroh bagi jemaah haji setiap negara. Cara melempar jumroh yaitu jemaah haji melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang berada di kompleks jembatan jumroh Kota Mina. Jemaah melempar 7 batu ke tiang yang melambangkan setan. Kemudian setelah melempar jumroh, jemaah akan berdoa dan berzikir. Ya pemirsa, di saat kita tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, hari ini atau 11 Zulhijjah, jemaah haji telah menyelesaikan puncak ibadah hajinya pada hari Sabtu lalu waktu Arab Saudi. Selebihnya pada tanggal 12 hingga 13 Zulhijjah masih ada rangkaian ibadah lain yang juga wajib dijalani jemaah haji, salah satunya tawaf di Mekah. Dan berikut uraian singkat rangkaian puncak ibadah haji pemirsa. Yang pertama pemirsa adalah seluruh jemaah calon haji melakukan wukuf dari tempat menginap menuju Arafah. Di Arafah inilah jemaah akan melakukan wukuf yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah.
Sebagaimana makna wukuf pemirsa yang artinya berhenti atau berdiam diri. Para jemaah haji di sini meninggalkan aktivitas keduniaan selama beberapa jam. Selama wukuf, mereka umumnya melakukan doa dan sejumlah ibadah lainnya. Nah, usai menjalankan wukuf, jemaah calon haji kemudian melakukan perjalanan dari Arafah menuju Mina setelah waktu maghrib atau masuk ke tanggal 10 Zulhijjah. Namun, mereka akan singgah di Muzdalifah dan akan mengambil kerikil untuk melempar jumroh. Nah, di Mina inilah jumrah akobah atau lempar jumroh dilakukan pemirsa. Di mana jumrah akobah dilakukan pada siang hari dengan 7 butir kerikil yang diletakkan ke sebuah tugu batu yang berada di Bukit Akobah Mina. Lempar jumrah akobah merupakan salah satu rangkaian ibadah lempar jumroh yang dilakukan selama 3 hari di Mina. Kegiatan ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengingatkan jemaah akan kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, jemaah haji kemudian menyembelih hewan kurban dan melakukan tahalul atau mencukur rambut sekitar 3 helai. Dan kemudian pemirsa, usai jumrah akobah dan tahalul, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, mengerjakan sa'i serta potong rambut yang kedua. Tawaf ini merupakan tanda kesetiaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama berada di Mekah. Kemudian pemirsa, selanjutnya jemaah dari Mekah kembali ke Mina untuk melakukan lempar 3 jumroh, yakni jumroh ula, wusta, dan juga akobah. Usai jumroh, jemaah haji dapat kembali menuju ke Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji di Mina telah selesai pemirsa. Dan pemirsa, rangkaian ibadah haji akan ditutup dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan, di mana tawaf ini dilakukan sebelum jemaah kembali ke kampung halaman atau menuju Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan pemirsa, itulah rangkaian puncak ibadah haji 1445 Hijriah. Semoga seluruh jemaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia, diberikan kelancaran dalam beribadah dan menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus jadi akhir jumpa kita hari ini pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berlibur, terima kasih dan sampai jumpa. We'll be right back.